Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada Prapaskah yang terakhir, yaitu kita akan merefleksikan sebuah tema batu kebanggaan diri. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, melewati minggu demi minggu, sampailah kami pada perenungan batu kebanggaan diri. Kami mau Tuhan berbicara dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Filipi 2 ayat 7b dan 8. Filipi pasal 2 ayat 7b dan 8. Demikian bunyinya. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, batu kebanggaan diri. Bolehkah orang membanggakan diri? Oh boleh, tidak salah. Namun jangan ditambahi dengan batu. Batu itu harus disingkirkan. Karena batu itu bisa membuat orang terjungkal, batu itu bisa menjadi penghambat, kebanggaan diri akhirnya berubah menjadi kesombongan diri. Kebanggaan diri adalah luapan hati karena keberhasilan dalam mencapai sesuatu. Sejak kecil, anak-anak sudah dilatih untuk bagaimana dimotivasi menjadi orang yang berhasil. Menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Keberhasilan itu akhirnya membuahkan kebanggaan diri. Bolehkah orang berbangga diri? Boleh, tidak salah. Tetapi saudara-saudara, asalkan kita tahu bahwa keberhasilan yang kita capai, prestasi yang kita capai, kebahagiaan yang kita capai, itu semua tidak lepas dari campur tangan banyak pihak. Campur tangan banyak pihak termasuk campur tangan Tuhan. Berbangga diri menjadi tidak baik kalau yang kita tonjolkan hanya diri kita sendiri. Sebuah keberhasilan atau pencapaian itu tidak lepas dari campur tangan banyak orang. Seorang anak itu berhasil dalam studi karena campur tangan dari orang tuanya yang mendidik, mendisiplin, terus belajar dengan baik, tekun, tidak lepas campur tangan dari gurunya dan tidak lepas dari lingkungan hidupnya, lingkungan tempat dia belajar. Kalau sampai dengan hari ini kita masih memiliki batu kebanggaan diri, maka batu itu harus kita singkirkan. Soalnya dengan batu itu kita menjadi sombong diri karena tidak mengingat siapa sebenarnya yang ikut terlibat dalam keberhasilan hidup kita. Masihkah kita ingat guru-guru kita waktu kita masih di sekolah dasar, SMP, SMA, lalu dosen-dosen di perguruan tinggi? Mereka semua itulah yang membentuk seseorang menjadi berhasil, berilmu, dan memiliki karya-karya dalam hidup ini. Mengapa ada batu kebanggaan diri? Karena belum menyadari di balik keberhasilan ada campur tangan Tuhan. Kenapa ada batu kebanggaan diri? Karena kita kurang menghitung berkat-berkat Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak bersyukur. Karena Tuhan sendiri tidak lepas dari pimpinannya untuk menyertai kita. Kenapa ada batu kebanggaan diri? Karena kita kurang menyadari sebenarnya kita itu tidak bisa apa-apa. Kita itu lemah. Kita menjadi kuat, jadi bisa itu karena Tuhan. Kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kita nanti pulang juga tidak membawa apa-apa. Ya, ada seorang yang cukup terkenal namanya, dia berpesan, kalau nanti aku mati tolong
tanganku dikeluarkan dari peti mati. Entah bagaimana caranya, pokoknya orang yang melihat dia di dalam peti mati itu melihat tangannya saja, dan tangan itu dilentangkan dengan cara yang unik. Semua orang melihat bahwa tangan itu kosong. Dia hanya ingin mengatakan, saya hanya ingin berpesan, kita lahir tidak bawa apa-apa, kita pulang tidak bawa apa-apa. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus menulis dalam surat Filipi, Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Tetapi dalam kesadarannya sebagai manusia, dia justru mengambil peran seorang hamba. Hamba, ya, bukan tuan, seorang hamba. Nah, kita pernah tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Lalu juga Tuhan Yesus merendahkan dirinya, dikatakan dalam surat Filipi tadi, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Ada 3 perenungan untuk kita semua. Yang pertama, membanggakan diri tidak salah. Karena itu buah daripada perjuangan hidup yang tidak kenal lelah. Buah dari satu prestasi yang kita capai. Siapa yang tidak bangga kalau prestasi kita menonjol? Kita mengalami kemenangan, kita mengalami kesuksesan, kita mengalami kebahagiaan. Pasti bangga. Yang kedua, ingat, siapa saja yang membuat kita berhasil? Tuhan Yesus berkata, agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Kenapa? Karena hati kita itu akan menjadi tempat kita bersyukur ketika kita mengalami hal-hal yang berhasil dalam hidup kita. Ketika jiwa kita berkobar-kobar, ingatlah Tuhan. Dan ketika akal budi kita diberi hikmat Tuhan, ingatlah Tuhan. Berbangga diri tidak salah, tapi jangan berubah menjadi sombong dan seakan-akan tidak peduli dengan yang lain. Yang ketiga, kebanggaan diri baru ada artinya ketika kita memakai kebanggaan diri itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Tidak merendahkan orang lain, tidak membenci, tidak merasa semua keberhasilan dirinya itu karena hebatnya kita. Yang hebat itu Tuhan, bukan diri kita. Diri kita hanya dipakai oleh Tuhan supaya kita menjadi tontonan bagi banyak orang bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk menyingkirkan batu-batu kebanggaan diri dan mengubah kebanggaan diri menjadi kerendahan hati, karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah berbicara kepada kami dan memberikan pengertian bagaimana jikalau kebanggaan diri itu berubah menjadi kesombongan. Pakailah kami untuk bangga bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan membuat kami berhasil dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Amin.